Baik, perkenalkan nama saya Michael Podolski dengan NIM F10122510110. Dengan kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara tentang ritual balala. Nah, Bang, perkenalkan dulu Bang, nama Bang siapa Bang? Nama saya Niko. Asal dari mana Bang? Asalnya dari Dusun Jelayan, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Umur Abang berapa Bang, kalau boleh tahu? 25 tahun. 25 tahun. Oke, langsung saja ya Bang ya. Pertanyaan pertama nih Bang, apa sih yang Abang tahu tentang ritual balalanya? Kalau nang Ponao ritual berlalaknya tadi untuk meminta pertolongan dengan Tuhan atau di Bata untuk keselamatan di negara daya. Terus, oke, seperti yang Abang tadi sebutkan, ritual balala ini tentang di mana kami dari rakyat Dayak untuk meminta pertolongan kepada Tuhan atau Jubata gitu, ya Bang. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, kapan biasanya ritual balala dilaksanakan secara komunitas atau secara umum gitu Bang? Kalau kapannya tadi kan biasanya dalam waktu-waktu genting. Contohnya ada suatu penyakit yang menghantam untuk ngaco di orang daya. Makanya diadakan ritual balala. Macam mana ya Bang wabah yang Abang sebutkan nah? Atau penyakit yang Abang sebutkan nah? Contohnya tadi kan penyakit yang baru-barunya kan penyakit sampar kan, penyakit corona. Oh ya. Waktu zaman corona tadi kan kalau untuk wilayah Dayak Belangin sendiri kan ada agak melaksanakan ritual balala. Terus pertanyaan ketiganya Bang, siapa aja yang bisa terlibat dalam pelaksanaan ritual balalanya? Kalau nang bisa terlibat nah tadi yang pastinya kalau untuk Dayak Belangin Surat ya pastinya seluruh masyarakat Belangin. Dan kalau misalnya yang terlibatnya tadi semua, contoh lingkupnya Kabupaten Landak lah, seluruh orang masyarakat Dayak khususnya Kabupaten Landak melaksanakan ritual balala. Terus nih pertanyaan keempat, menurut abangnya Bang, apa makna terdalam dari ritual balalanya bagi kehidupan dari rakyat Landa atau Dayak? Maknanya tadi kan ya diri kan sebagai manusia kan pastinya memerlukan pertolongan dari buatannya tadi. Jadi untuk diri mendapatkan pertolongan makanya dilaksanakan ritual adat. Salah satunya ritual adat balalanya tadi. Oke. Terus nih Bang, pertanyaan kelima nih. Apakah ada perbedaan antara balala yang dilaksanakan saat buka atau tutup tahun atau dengan ritual-ritual yang lain seperti apa tadi balenggang gitu? Oh, kalau ritual adat balalanya tadi kan dia kan khususnya untuk ini apa nama untuk ada suatu hal-hal yang genting ya. Khusus Dayak Belangin. Angin setiap saat bisa dilakukan untuk tahun atau buka tahun. Kalau perbedaannya dengan belenggangnya tadi untuk penyakit orang mengalami penyakit, maka ia sendiri yang memanggil contohnya orang-orang adat untuk membantu dia berkomunikasi dengan Bata untuk lewat belenggang tadi kesembuhan. Belenggang ya. Jadi dia berkomunikasi lewat belenggang tadi dengan Jubata ya, atau beda dengan belala. Oke, terus nah pertanyaan keenam nih, apa sih pantangan yang harus dipatuhi selama melaksanakan belalanya? Pantangannya kalau untuk masyarakat lokal atau orang Dayak Belanginnya tuh dia angin boleh keluar rumah. Pokoknya angin boleh ada aktivitas selama adat belalaknya tadi dilangsungkan. Terus angin boleh juga ada orang yang latap ke kampungnya, contohnya kampung Jelayatnya tadi, kampung Belangin tadi Bang. Boleh ada warga lain lah yang bertamu ke boleh kampungnya. Jadi kalau semisalnya tadi
tanah atap ditondak dulu lah. Oke. Terus dan selanjutnya ya, bagaimana Anda memahami hubungan antara Jubata dan Tuhan? Apakah sama atau berbeda? Kalau Jubata, kalau Dayaknya sendiri, kalau aku lah kan pribadi, aku mikirnya Jubata ini kan sama agak dengan Tuhan, karena setiap orang kan bisa mendefinisikan Tuhan yang macam mana. Nah, khusus surat Dayak Belangin mendefinisikan Tuhan itu tadi ya dengan sebutan Jubata. Jadi sama Tuhan dengan Jubata. Oh, jadi Tuhan itu Jubata itu bahasa Dayanya tuh Tuhan gitu ya. Jubata tuh bahasa Dayanya Tuhan. Oh, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, pernahkah Abang merasa ada pantangan antara melakukan ritual balala atau keyakinan sebagai Abang orang Kristen kan Bang? Kristen. Nah, bagaimana Bang? Kalau ritual balala yang tadi sih ada sih pantangan kalau sejauh itu agama. Karena yang tadi kan sebagai wujud diri permintaan pertolongan dengan Tuhan kan dengan Jubata sendiri. Jadi ingin ada pantangan-pantangan kalau untuk agama. Cuma kadang menurut Dayaknya tadi kan mendefinisikan ia dengan hal-hal kayak ada raga pangaraga atau raga-raga kayak contohnya kan ada munuh asu, biasanya kalau pas balala kan ada munuh asu. Nah jadi kalau menurut agama sih memang boleh macam sana kan, istilahnya diri makan ke jenis lah setan lah kan. Setan. Nah terus selanjutnya nih, apakah pernah terjadi konflik karena Anda memilih tidak mengikuti ritual balala? Apakah Abang pernah tidak mengikuti ritual balala? Kalau aku sendiri sih belum mungkin kalah lah, belum pernah kan. Kalau konfliknya tadi tentunya ada yang melanggar. Makanya kalau yang pas melanggar tadi kan langsung ditindak tegas oleh kepala adat atau pengeraga lah di Mampung bahasa kalau ke kampung. Nah, selanjutnya nih, dari peran gereja dan pendeta nih, bagaimana sikap gereja atau pendeta di lingkungan Anda, Bang, terhadap ritual balala dalam lingkup gereja atau pendeta? Justru yang membedakan kalau Dayak Belanginnya, biasanya pendeta pun kadang-kadang sama-sama mendoakan, ikut juga ritual itu. Ikut ritual, tapi dengan tanda kutipnya ya bukan berarti ya mendukung bahwa itu benar tadi hal yang benar kan. Cuma ini kan sebagai orang Dayak, orang mempunyai adat, mau pendeta harus bisa mengikuti, tapi dengan cara dianya tadi mendoakan halnya adatnya tadi, adat belalaknya tadi. Biasa pun pendetanya pun diikut sertakan kalau misalnya ada penutupan belalaknya tadi, pembukaannya pun pendetanya tadi ikut serta. Jadi pendetanya pun ikut ritual balala juga atau ikut melaksanakan balala. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, masih dalam lingkup gereja nih atau pendeta itu, apakah menurut Abang ritual balala bisa dikontekstualisasi ke dalam ibadah Kristen atau seperti apa bentuknya? Kalau mau digabungkan dengan ibadah Kristen sih payah lah ya. Bukannya apa kan ya, hanya tadi kan cuma terjadi pada saat-saat yang genting ya, maka diadakan ada balala tadi. Lagi pula balala dengan dalam lingkup agama pun sesuatu hal yang berbeda itu ya Bang. Payah mau disatukan. Gimana kan balala ini kan ritualnya ritual dari adat ya, bukan dari agama itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari refleksi pribadi Abang nih, apakah Abang masih melakukan ritual balala saat ini? Apa alasannya Abang masih melakukannya? Kalau aku sendiri sih masih karena api lah, ini kan berat Dayak, Dayak Belangin. Kenapa aku mau masih melakukannya? Karena aku menghargai leluhur berat Dayak yang ada, dan aku juga masih percaya dengan hal-hal yang macam sana. Contohnya kan cuma beda definisi ya biasa dengan agama.
sama jubatan dengan Tuhan tadi. Padahal dia sama. Sama ya, sama-sama Tuhan. Terus bang, pertanyaan kedua tentang refleksi pribadi abang ya. Apa ya harapan abang ke depannya terkait keberlangsungan ritual balala di tengah kehidupan bergereja? Kalau aku sih, harapan aku kan, Harapannya. harapan aku ya kalau memang bisa diseimbangkan ya seimbangkan. Soalnya kan berikutnya tadi kan harus bukan memang harus dihilangkan, memang harus ada untuk penyeimbang. Karena itu juga budaya dari leluhur tetua yang dah ada. Karena diri hidup ke suku Dayak, sekitar adat Dayak, yang pastinya diri punya adat, diri punya budaya. Makanya diri harus melestarikan budaya diri dengan adat diri. Oke, terima kasih ya bang ya udah memberikan informasi tentang ritual balala. Nah, sekian dari saya. Terima kasih ya bang ya udah diwawancara. Siap, sama-sama. Oke.